Memang penyakit saraf atau medis, harus kita lawan dengan saraf dan medis. Nah, ini terbanyak mereka hanya terlalu berpikir mistik. Biar pasien ini walaupun tidak punya mistik, tidak ada setan di dalamnya, kita percaya ke Allah lah, mengharapkan ke Allah, bermohon ke Allah. Kalian datang mengobati dimanapun kalian minta mengobati, hanya satu, berdoalah, yakinilah, bermohon ke Allah sebelum kalian datang di tempat pengobatan itu. Jangankan ke saya, ke tempat lain sama Pak Mantri, sama Pak Dokter, dukun-dukun, mau urut-urut, mau terapi di mana saja, bukan lagi sama semua. Karena kalian datang itu saya tahu, kalian butuh kesembuhan atau perubahan, itu yang kalian harapkan. Bagaimana kalian datang mau sembuh di tempat pengobatan di satu tempat, kalian saja mau datang ke tempat itu, keyakinan tidak ada. Seburuk apa saya, sejelek apa saya, sebusuk apa saya, serendah apa saya, kalau kalian ingin sembuh, hasilnya semaksimal, ikuti apa yang saya sampaikan. Kalau kalian tidak ingin sembuh, tidak mau hasilnya semaksimal, tantanglah apa yang saya sampaikan, karena saya hanya manusia biasa, tidak tahu apa-apa, tak luput dari salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga cepat sembuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pasienku, semoga cepat sembuh. Ya, penyampaian penting terhadap semua pasien yang sudah pernah saya tangani. Ada salah satu pasien yang bernama Ibu Hanum dari Pohuwato, Marissa. Penyakitnya itu sudah ada hasil diagnosa, tapi CT scan kepala belum ada. Makanya kami untuk dasar membuka sarafnya tidak terarah. Tapi alhamdulillah walaupun tidak ada CT scan kepala, alhamdulillah sekali ditangani sudah ada perubahan. Cuman CT scan kepala tidak ada, tapi dia memang sudah cukup berat. Prediksi kami itu adalah pendarahan, kebetulan pipa pembuluh darah yang berada di otak, tapi kami belum tahu jalurnya di kanal saraf berapa. Makanya dengan atas izin Allah sudah ada perubahan. Pertama kalinya datang, kaki tidak bisa digerakkan dengan tangan. Dia harus dibantu sama anaknya untuk melangkah ke depan atau menggerakkan kaki. Setelah kami tangani pertama, alhamdulillah sudah lebih ringan lagi. Bahkan dicoba untuk dilepas, dan itu sudah saya tayangkan kemarin di YouTube ya, sudah ada untuk penanganan pertama dan juga penanganan kedua. Sekarang kita lakukan untuk penanganan ketiga kali. Nah, dari ketiga kali ini saya malah jadi bingung, kenapa ketiga kali malah lebih berat. Ternyata ada beberapa faktor yang tidak dijalankan dari kita. Setelah kita tangani dari terapi BMA ini, yang perlu kita hindari adalah masuk dingin, masuk angin, mandi malam atau AC, menunggu proses 3 hari sampai 1 minggu. Ketika 1 minggu memang tidak ada reaksi atau perubahan dari kita, silahkan lakukan pengobatan di tempat lain. Sebab apa? Bukannya kami dilarang untuk mengobati di tempat lain, bukan begitu maksud saya. Agar kita tahu perubahan setelah kami tangani ini seperti apa, kelihatan semua. Karena saraf-saraf yang sudah kami urai, yang sudah kami perbaiki, yang sudah kami laser, yang sudah kami buang purinnya, sudah dibersihkan dalam pembuluh darah, purinnya sudah dibuang, sudah diatur semua sarafnya. Ketika melakukan tekanan yang baru atau di tempat-tempat yang lain melakukan tekanan yang lebih keras, maka tekanan yang lebih keras itu akan menimbulkan sarafnya mengembang. Yang mengembang itu seperti membengkak. Ketika membengkak, arus darah yang sudah kita perbaiki akan menghambat atau mengurangi oksigen mengarah ke area kepala. Nantinya yang disalahkan di situ kita setelah diterapi sama Kabudi, cuma di tempat itu beberapa hari kemudian tidak sudah itu.
beberapa hari kemudian sudah tidak ada perubahan lagi, sudah malah berat. Padahal kesalahan kalian itu yang utama kita jaga. Hindari dingin atau angin. Kedua, hindari makanan yang mengandung purin atau yang mengandung racun di organ tubuh kita. Seperti kita punya diabetes, berarti kita sudah mulai hindari ini selama 1 minggu, anggaplah kita berpuasa. Seperti itu. Hindari kita jatuh, makanya untuk belajar jalan jangan sampai jatuh. Di bagian bantalan sildia itu terdapat 38 saraf pembuluh darah untuk mengarah ke otak. Nah, kalau itu kena benturan atau tekanan lebih keras, seperti yang saya sampaikan tadi, sarafnya akan mengembang, bisa tidak kestabilan arus darah mengarah ke kepala, sementara sudah kita perbaiki. Seperti itu. Dan selanjutnya, kita hindari berpikir terlalu jauh hal yang mistik. Nah, di hal yang mistik ini, saya akan jelaskan di sini. Kalau memang penyakit medis atau saraf, tidak akan bisa oleh mistik. Mistik itu tidak disuruh untuk menurunkan kolesterol, atau memperbaiki saraf, atau membuang purin. Mistik itu ditugaskan untuk seperti ada setan-setan, ada jin di situ, ada dari mantra-mantra dari gunung sana, gunung sini, dari setan sana, setan sini, dari manusia sana, manusia sini. Itu bisa dengan mistik. Nah, di sini posisinya mistik kita lawan dengan mistik, itu saya jimpul, itu benar-benar adanya. Karena mistik itu merusak organ tubuh manusia, tidak bisa dideteksi oleh alat apapun dari medis. Tetapi kalau memang penyakit saraf atau medis, harus kita lawan dengan saraf dan medis. Nah, ini terbanyak mereka hanya terlalu berpikir mistik. Biar pasien ini walaupun tidak punya mistik, tidak ada setan di dalamnya, kita percaya ke Allah lah, mengharapkan ke Allah, bermohon ke Allah. Mistik, dianggap mistik. Ini juga yang si tukang mistik akan menyampaikan dengan hal-hal yang tidak benar. Oh, ini sudah dapat begini, ini karena berbicara dengan si ini karena sudah melangkah, sudah dapat makan, sudah semua. Kasihan si pasien akan berfokus karena ketakutannya akan berfokus ke hal mistik itu. Makanya penanganan yang memang yang sebenarnya yang sudah ada perubahan dan terbukti akan terhambat. Malah lebih lama, lebih terjadi penumpukan plak yang sudah kita bongkar. Begitu yang sudah ada perubahan. Kalian bisa rasakan sendiri. Apabila di mistik 1-2 kali kalian rasakan tidak ada perubahan, hanya cerita sana cerita sini, pada akhirnya kenapa kalian bertahan di situ? Begitu juga sebaliknya ke saya. Apabila pengobatan ini selama 1 minggu tidak ada perubahan perkembangan apa-apa, ya silakan cari tempat lain, begitu. Dan utamakan untuk mempercepat penyembuhan itu, bantu dengan obat yang ada sama kita yang sudah kita sampaikan. Bagaimana kita juga menawarkan obat, jangan sampai dipikir negatif. Nah, ini kalau mau ambil obat ya lebih bagus supaya hasilnya kelihatan. Walaupun kita tidak menjalankan terapi dalam seminggu, tapi obat yang menjamin kita untuk menghancur purin atau menjaga kestabilan arus darah atau kolesterol, asam urat maupun diabetes, karena sudah ada di situ untuk sarafnya, untuk semua sudah ada di obat kami itu. Tapi semua kembali ke pasien mau ambil obatnya atau tidak. Tapi semua pasien yang datang ke sini mau beli obat kami atau tidak, saya kasih 2 butir gratis. Karena saya maunya hasilnya semaksimal setelah kami tangani. Alhamdulillah setelah kita tangani di sini, langsung kita testimoni ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, kita sebagai manusia biasa, kita bisa membandingkan. Oh, ada perubahan tidak, ada perubahan tidak. Pertahankan hanya 1 minggu. Hanya 1 minggu. Jangan sampai setelah terbanyak juga ya, setelah kita tangani, kita minta informasi. Setelah kita tangani 3 hari, kasih info, Bu ya, Pak ya, iya. Nah, kita tunggu, tidak ada. Bahkan sudah 10 hari lebih maupun 2-3 minggu, baru dikasih info dengan katanya begini.
dalam 1 minggu itu kita mau minta info agar kita, karena perkembangannya dalam seminggu itu, bukan 1 minggu lebih. Kalau dalam 1 minggu tidak ada perubahan, terserah kalian. Mau cari pengobatan di tempat lain silakan, mau cari tekanan di mana silakan. Kalian sendiri yang bisa membandingkan hasilnya. Dan utamakan hasil diagnosa dokter agar arah saraf yang kami buka itu terarah, punya tujuan, karena setiap penyakit berbeda arah sarafnya. Terapinya sama tapi arah saraf yang berbeda. Oke, itu sangat penting penyampaian saya terhadap semua pasien yang lama maupun baru. Tetap mendaftar dulu, kita menelpon terlebih dahulu dari saya, karena kalian langsung datang tidak mungkin langsung bisa saya layani, karena mengobati tidak semudah membalikan ke telapak tangan. Itu nanti ditentukan jadwalnya dan ditentukan waktunya, agar kita mengobati di sini punya niat mengobati. Tidak begitu datang langsung kita tangani berarti kita tidak punya niat. Dan pesan saya satu, semua pasien saya baru maupun mantan pasien saya, kalian datang mengobati dimanapun kalian minta mengobati, hanya satu, berdoalah, yakinilah, bermohon ke Allah sebelum kalian datang di tempat pengobatan itu. Jangankan ke saya, ke tempat lain sama Pak Mantri, sama Pak Dokter, dukun-dukun, mau urut-urut, mau terapi di mana saja, bukan lagi sama semua. Karena kalian datang itu saya tahu kalian butuh kesembuhan atau perubahan, itu yang kalian harapkan. Bagaimana kalian datang mau sembuh di tempat pengobatan di satu tempat, kalian saja mau datang ke tempat itu, keyakinan tidak ada. Oh, tidak ada ini, begini, ini. Namanya manusia itu selalu mencurigai hal-hal yang terburuk. Apalagi yang mereka temui punya masa lalu, mereka sangkut pautkan. Tolong, singkirkan berpikir negatif. Datangi, tanyakan, dan konsultasikan langsung. Jangan cuma di telepon. Karena kalau di telepon, beda ceritanya. Karena terbanyak penelpon hanya cerita-cerita doang itu. Tidak ada cerita yang benar. Oke, salam sehat pasienku, semoga cepat sembuh. Insya Allah arahan-arahan saya ini kalian mau dengar atau tidak. Kalau kalian ingin sembuh, walaupun seburuk apa saya, sejelek apa saya, sebusuk apa saya, serendah apa saya, kalau kalian ingin sembuh, hasilnya semaksimal, ikuti apa yang saya sampaikan. Kalau kalian tidak ingin sembuh, tidak mau hasilnya semaksimal, tantanglah apa yang saya sampaikan, karena saya hanya manusia biasa, tidak tahu apa-apa, tak luput dari salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga cepat sembuh. Lepas. Allah. Saya bilang kali kalau mau tak ini DP bokong mau tak balik ulang nol dia, sama ada yang bohong, angkat. Makanya dia kalau dia apa dulu jaga belajar jalan sendiri. Kita setang jalan dari kita rasa lihat
Astaga, kita putar ulang. Itu guys, ambil pengalaman saja, jangan sampai bokong tak ada. Oke. Di sama di sana. Ya, halo guys, ini ibu anu lagi, katanya jatuh kembali. Makanya bagi kalian yang sudah ditangani, hati-hati bokong atau jatuh dia akan error. Soalnya tabuka pembatas. Begitu terkena benturan, dia akan langsung larinya ke otak, dia akan error atau takut kembali untuk berjalan. Makanya kita bukan Kalau itu karena sampai sebajalan darat turun harus tengah mati lagi. Baru satu kali nanti di daerah setelah polisi. Tidak ada orang menjaga mobilitas siang, tapi anak perempuan mau tuluhu. Soalnya dia malam bajuan sampai pagi. Jadi DP nonton dia siang. Iya, pokoknya pagi-pagi itu dia membangun tengah hari. Sedangkan pemakan ini cuma anak laki-laki dia sudah ada. Baik, kalau kita kasihan. Biasa kita semua batari apa? Mana kita nyana mau naik darah? Kita sudah pagi masalah kilo. Kalau tidak
lagi kan dia jalan dia. Ada bagian dia di sama ibu dia. Iya, dia bilang lagi dia lagi mau pergi di rumah sakit. Kalau mau bilang bawa foto ronsen, dia bilang supaya dia bilang kalau dia mau bisa dia beli foto ronsen dia bilang supaya saudaranya sadar. Ada musuh panggil balik ke anak